Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Mubadiah dari kelas 3D NIM akhir 198. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam karya seni tari. Dimulai dari yang pertama, itu pengertian seni tari. Seni tari sendiri itu adalah suatu seni gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seorang maupun kelompok. Kemudian beberapa istilah dalam karya seni tari. Konsep dalam seni tari itu sangat luas. Ada banyak studi yang mempelajari mengenai tari, serta dibagi menjadi beberapa konsep yang mencakup pengelompokannya. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan umum. Yang pertama yakni istilah karya seni tari secara umum. Itu yang pertama ada koreografi, ilmu yang mempelajari seluruh pemahaman dan seluk-beluk ilmu mengenai dunia tari. Kemudian properti. Properti itu ada alat, peralatan, dan perlengkapan yang dikenal penari saat melakukan pementasan tari. Kemudian ada ruang. Ruang ini merupakan elemen dasar dalam tari yang menjadi tempat melakukan gerakan tari. Selanjutnya ada alat musik. Alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi yang menyesuaikan alat musik tradisional. Selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi ini merupakan sumber bayangan atau prediksi yang akan dijadikan dasar-dasar dalam penciptaan gerakan. Selanjutnya ada tata rias. Tata rias ini merupakan istilah dari seni tari yang menitik beratkan pemberian hiasan atau make up kepada penari. Selanjutnya istilah dalam seni tari berdasarkan perkembangannya. Perkembangan tarian di Indonesia pun sejatinya terjadi secara beruntun dan berurutan, sehingga nama dan penggunaannya pun berbeda. Berikut ini istilah dalam seni tari berdasarkan perkembangannya. Yang pertama itu ada tari rakyat. Tari rakyat ini berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional. Kemudian ada tari klasik. Tarian yang terakhir dipersembahkan turun-temurun di golongan bangsawan yang sebelumnya tumbuh di tanah keraton dan berkembang di zaman feodal. Kemudian ada tari solo. Tari solo ini dibawakan oleh satu orang, baik pria ataupun wanita. Merupakan tarian seperti tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah. Kemudian ada tari quarter. Tari ini dilakukan oleh 4 pelakon dengan kombinasi tetap, bersilang, atau campuran. Kemudian ada tari berganda. Tarian yang dilakukan secara tunggal, namun dilakukan secara serentak alam waktu yang bersamaan. Selanjutnya itu istilah seni tari berdasarkan unsur tari. Yang pertama itu ada wiraga. Wiraga ini merupakan sebuah unsur dalam tari yang mengharuskan penari untuk memperlihatkan gerakan badan, baik dalam posisi berdiri maupun duduk. Yang kedua itu ada wirama. Wirama ini merupakan unsur penggabungan yang mempersatukan gerakan dengan musik pengiringan dalam tarian. Yang ketiga itu ada wirasa. Wirasa ini merupakan kemampuan penari untuk menyalurkan pesan dalam tarian. Selanjutnya itu ada istilah seni tari berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada tari pertunjukan. Tari pertunjukan ini merupakan sebuah pementasan seni tari yang mengedepankan kekreativitasan, ide dan konsep yang tertata rapi, sehingga kesannya menjadi unik dan indah. Selanjutnya ada tari upacara. Tarian yang akan diselenggarakan pada saat adanya perayaan adat atau keagamaan di suatu daerah. Selanjutnya ada tari hiburan. Sesuai dengan namanya, tari hiburan ini bertujuan hanya untuk menghibur, tidak memperdulikan adat, makna maupun tradisi. Selanjutnya itu ada istilah seni tari berdasarkan gerakannya. Yang pertama itu ada gayal. Gayal ini merupakan gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan kanan. Kemudian ada ngunduh sekar. Gerakannya akan terlihat saat penari menempatkan sebelah tangan ke arah dekat telinga. Selanjutnya ada ombak banyu. Gerakannya dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan dengan didahului gerakan di atas, bagaikan ombak yang mengalir. Materi selanjutnya itu ada keterkaitan dengan pendidikan. Di sini saya mengambil 5 istilah dari seni tari dan mengaitkannya dengan pendidikan atau mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang pertama itu saya mengambil tari rakyat. Tari rakyat ini merupakan tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional. Tari rakyat ini dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya.
berkaitan dengan mata pelajaran SBDP karena dalam pelajaran SBDP itu ada seni budaya, dan pada tari rakyat ini juga seni budaya di setiap daerah seperti yang telah disebutkan, yaitu tari, dan berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Alasannya, sejarahnya yaitu berkembang secara turun-temurun di masyarakat tradisional dan lingkungan budaya. Kemudian tari upacara, tarian yang akan diselenggarakan pada saat adanya perayaan adat atau keagamaan di suatu daerah. Umumnya diambil berdasarkan daerah itu sendiri, berkaitan dengan mata pelajaran sejarah, karena erat dengan perayaan, sejarah, adat, dan keagamaan di setiap daerah. Kemudian yang ketiga itu ada tari solo, tari yang dibawakan oleh satu orang saja, baik pria maupun wanita. Tari Gatotkaca dari Jawa Tengah, berkaitan dengan SBDP, karena seni budaya di setiap daerah seperti tari Gatotkaca. Selanjutnya ada koreografi, ilmu yang mempelajari seluruh pemahaman dan seluk-beluk ilmu mengenai dunia tari. Seni membuat atau merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan berkaitan dengan mata pelajaran SBDP. Karena seni budaya tari kemudian berkaitan dengan bahasa Indonesia, karena siswa dapat mempelajari cara membuat semacam alur, struktur sehingga suatu pola. Kemudian ada gayal-gayal. Gayal-gayal ini merupakan gerakan berjalan sambil menginginkan badan ke arah kiri dan kanan, berkaitan dengan mata pelajaran PJOK, di mana terdapat gerakan berjalan serta menginginkan badan dan menyehatkan badan. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.